Setiap kehidupan kami mempunyai makna dan arti masing-masing. Setiap kami pribadi demi pribadi mempunyai talenta yang diberikan Sang Pencipta untuk dapat saling melengkapi kehidupan di dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang menciptakan kami semuanya. Terpujilah Engkau Bapa yang mengasihi seluruh kehidupan umat manusia. Di mana kami berada, di situ pula Engkau ada. Engkau melihat, menyaksikan apa yang selalu kami buat setiap hari, dan Engkau selalu memberkati ataupun mengasihi kami dengan segala keadaan kami. Engkau menyediakan, mencukupkan, dan memberi. Kami tidak tahu jika kami hanya ingin bahwa Tuhan menyayangi kami. Kami tidak tahu sesungguhnya Tuhan itu kasih bagi semua orang, kasih bagi semesta dan semua yang Kau ciptakan. Manusia yang lupa diri hanya merasa dia yang punya Tuhan, hanya merasa dia saja yang memiliki roh Tuhan, hanya dia saja yang memiliki alam semesta ini. Padahal Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk sesama manusia, untuk dihuni oleh semua manusia, agar saling melengkapi, mengasihi, peduli, dan memperhatikan untuk hidup yang lebih baik, bukan malah berperang, kekuasaan, merusak bumi, dan sebagainya. Karena itu Tuhan, jamah hati setiap orang, baik penguasa-penguasa dunia yang menjadi pemimpin-pemimpin suatu negara. Engkau melawat mereka satu persatu supaya diubahkan hati mereka agar hidup ini indah, tentram, damai, bahagia. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menguasai, hanya merasa diri sendiri saja yang paling benar, ataupun menguasai sesuatu untuk kepentingan golongan mereka saja, sementara yang lain dihancurkan, dibunuh, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Kasihi Tuhan orang-orang ini, agar mereka melek matanya terbuka. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau melingkupi kami yang sudah mengerti akan kasih-Mu bagi semua kami umat manusia. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terpujilah Engkau Yesus Kristus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Kiranya kasih rahmat dari alam semesta ini akan melindungi kami dengan kasih Bapa yang melindungi semua umat manusia sampai pada akhirnya. Amin. Pembacaan kitab siang hari ini terambil dari Bilangan 11 ayat 4 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop Tuhan berjanji memberi daging. Yang demikian bunyinya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar, dan kelihatannya seperti damar berdoa. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan buatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian padaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan mengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka
Aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau dan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau sendiri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan beri kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan beri kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan makannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya. Sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka dapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi padamu kepadamu atau tidak. Nah saudara-saudara, jika benar-benar sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, jangan ragu saudara, jangan bertanya-tanya. Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, oke? Apa yang kita minta pasti dikabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara bersabarlah dengan segala sesuatu. Karena kita semua itu harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada yang memberikan kita hidup. God bless you all. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah baca Alkitab kita siang hari ini. Terpujilah Engkau, terima kasih Bapa. Biarlah kami selalu setia menanti janji-janjimu dan percaya sungguh-sungguh hanya kepadamu. Karena Engkau lebih dari segala apa yang kami pikirkan, lebih dahsyat dari segalanya, dan bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa-masa akan datang di mana kami berada di muka bumi ini. Terpujilah Engkau Tuhan, pencipta semesta alam dan seluruh jagat raya dan seluruh umat manusia. Biarlah kami sebagai makhluk selalu bersyukur, memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau selama-lamanya. Karena di dalam hati dan jiwa kami, beda lainnya tidak bukan Sang Pencipta, Tuhan semesta alam yang adalah Maha Kasih bagi kami. Dan di dalam Putramu Yesus Kristus yang kami kenal di dalam kasih yang sungguh-sungguh nyata. Dan Roh Kudus akan melingkupi kami dengan kasih karunia supaya kami mengerti memahami hikmat firman-Mu. Amin. Selamat siang, God bless you all, Immanuel.